Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Sobat Paku dan juga sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia. Di malam hari ini, tepat hari Jumat, jam 7 malam, kita masih akan berdiskusi dengan tema-tema yang pastinya hangat dan patut untuk diperbincangkan. Dan seperti di malam hari ini, sahabat pembelajar Kampus Desa dan Sobat Paku Unira Malang, dalam rangka mewujudkan cetak biru dan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi, di mana salah satunya mengenai peningkatan integritas hakim. Nah, integritas itu sendiri merupakan pilar utama yang akan menjaga kemandirian dan juga imparsialis seorang hakim. Nah, di masa pandemi dan juga di era revolusi industri 4.0, kita akan membahas tuntas terkait dengan integritas hakim. Untuk itu di malam hari ini saya sudah terhubung bersama rekan senior tauladan dan juga narasumber spesial saya di malam hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Muhammad Mujib MH, selaku Hakim Tinggi Pengadilan Agama Palangkaraya. Apa kabar? Assalamualaikum, Gus Mujib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan malam hari ini untuk bisa berbincang-bincang tentunya tentang hakim dan integritasnya yang tentunya dipermasalahkan. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi di Palangkaraya ya. Nanti ditunggu kapan pulang ke Malang ini. Iya. Dalam waktu dekat saya akan kunjung ke Malang karena masih banyak juga urusan di sana yang belum sampai ini. Oke. Baik. Dan sahabat pembelajar Kampus Desa serta Sobat Paku Unira Malang, kita akan live di YouTube dan juga di Zoom. Kemudian untuk partisipan yang ingin bertanya atau mengajukan saran dan kritik bisa langsung melalui live chatnya di YouTube Kampus Desa Indonesia dan juga Pusat Kajian Anti Korupsi Unira Malang, atau di DM bisa di direct message-nya Instagram @paku.unira Malang. Dan juga bisa melalui chat di Zoom. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ini Gus Mujib juga, bahwa kajian Jamuan Ratu Adil merupakan sebuah program kerjasama ini Pak Mujib dari Kampus Desa Indonesia dan juga Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Islam Radhi Rahmat Malang, di mana program ini setiap minggunya akan membahas beberapa isu strategis atau terkait dengan hukum dan sosial yang akan kita perbincangkan dengan masyarakat pada umumnya. Nah, di malam hari ini Gus Mujib Nun Sewu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, oke. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya ini terkait dengan integritas ya. Seperti yang kita tahu bahwa kepercayaan masyarakat terkait dengan penegakan hukum di tahun kemarin sempat menurun, tetapi di tahun 2020 ternyata sudah meningkat. Nah, selaku hakim yang kebetulan saat ini sedang menjabat di Pengadilan Agama di Palangkaraya, nah apa kiat-kiatnya untuk menjaga integritas hakim ini? Oke, terima kasih. Waktu yang disampaikan perlu diketahui ya, ada pengadilan itu ada Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dari sebuah peradilan. Ya. Terus di bawahnya itu ada di Pengadilan Tinggi, ya, jadi Pengadilan Tinggi Agama ya, Palangkaraya. Ya. Dikoreksi. Terus pengadilan pertama yaitu Pengadilan Agama. Ya. Perlu diketahui bahwa memang namanya penegakan hukum ya, terutama di negara yang tentunya berkembang itu mengalami pasang surut. Ya. Disinilah maka usaha dari Mahkamah Agung ya, tentunya hal ini didukung oleh Komisi Yudisial dalam kerjasamanya
dalam penegakan hukum dan keadilan supaya hukum ini berkembang sesuai dengan arah yang ditetapkan, yaitu sebagaimana cetak biru yang telah dilaksanakan, yang nanti tujuan akhir dari cetak biru puncaknya itu pada tahun 2035. Ya, di sini ada pasang surut. Saya kira bukan merupakan pasang surut, tetapi memang sifat daripada perilaku sosial seperti itu dalam perkembangannya. Ya. Tapi yang jelas Mahkamah Agung selalu membuat inovasi-inovasi, menciptakan suasana bagaimana hukum ya itu bisa diperlakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara meningkatkan integritas hakim. Ya. Perlu diketahui bahwa integritas hakim itu tentunya akan menimbulkan berdampak kepada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Nah, integritas itu sendiri perlu diketahui bahwa itu akan dibangun. Ya. Setidak-tidaknya ada dua hal yang penting perlu digarisbawahi, yaitu kompetensi hakim dan moralitas hakim. Ya. Kompetensi hakim itu nanti hubungannya dengan bagaimana hakim berperilaku di dalam persidangan, bagaimana hakim menciptakan hukum, bagaimana hakim menegakkan keadilan, sehingga produk dari hakim itu dipercaya oleh publik dan oleh masyarakat. Tapi perlu diketahui bahwa kepercayaan itu akan bisa berkurang atau bahkan hilang kalau moralitas itu akan bergeser, tidak sesuai dengan keinginan para leluhur yang menginginkan bagaimana hakimnya, bagaimana produk yang dihasilkan. Itu penting karena dengan adanya produk dan moral yang sama, ya, sama-sama mengacu kepada penegakan hukum yang berkeadilan, tentu akan terbangunlah kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Seperti itu. Oke, nah terkait dengan peradilan yang transparan, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, nah untuk tetap mempertahankan kepercayaan publik terkait itu, Mbak Mujib. Ya, untuk transparansi peradilan, ya lembaga peradilan telah menciptakan beberapa inovasi, ya seperti untuk mempermudah ya, maka setiap peradilan, setiap lembaga pengadilan itu mempunyai web. Di sana terpapar dengan jelas tentang bagaimana seseorang bisa mendaftarkan sebuah perkara, bagaimana orang bisa mengetahui biaya yang harus dikeluarkan di pengadilan, bagaimana proses persidangan. Bahkan untuk mulai tahun 2018 dengan Perma 3 tahun 2018 tentang EKOT, ya, yaitu tentang berperkara secara elektronik. Jadi pengadilan itu akan menerima perkara, orang tidak harus datang ke pengadilan, cukup melalui akun yang dibuatnya. Terutama para pengacara itu disarankan ya untuk bisa berperkara melalui EKOT. Bahkan dapat dilanjutkan dengan elifikasi. Karena apa? Pengadilan berpendapat kalau terlalu sering ya mereka bertemu orang dan sebagainya, ya, dapat juga mempengaruhi daripada sifat manusiaan, ya terkadang ya teman dan sebagainya. Ya. Kalau dengan melalui EKOT, di samping dia itu simpel, daftar perkara melalui akun masing-masing cukup dilakukan di mana saja, bahkan di atas kendaraan ketika pulang dari kantor saudara-saudara ya, teman-teman dari pengacara itu cukup melakukan login untuk bisa daftar melalui EKOT di pengadilan.
Itu kan upaya transparansi ya. Dan banyak yang dilakukan untuk membangun transparansi yang ada di lembaga peradilan ini. Oke, mohon izin Pak Mujib, mungkin mic-nya bisa sedikit didekatkan karena agak menggema feedback. Oke, terima kasih. Nah, baik, adanya inovasi keterbukaan melalui sistem e-court ya, dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah, selain itu, apakah ada semacam tolak ukur terkait dengan korelasi antara kode etik hakim dengan integritas hakim? Ya, sebenarnya untuk mengukur ya, keberhasilan daripada membangun sinergi ya, antara pengadilan yang tertinggi dengan hakim yang ada di bawah, tentunya ada pembinaan ya, yang akan melahirkan ya hakim-hakim yang berintegritas. Tentunya hal ini kalau ingin tahu ukurannya seperti apa ya. Jadi biasanya ukuran kita ya, ukuran di pengadilan itu untuk sementara ya, itu dari kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat itu satu bisa diukur dengan banyaknya perkara yang melakukan banding ya. Jadi persentase antara perkara diputus ya, diterima dan diputus dan perkara ini melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Nomor dua, dapat diukur dari banyaknya pengaduan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Nah, kecenderungan itu saya karena saya menjabat hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ini 4 bulan ya, Maret itu. Nah, pada waktu saya di pertama ya, itu di tahun 2019 itu drastis. Pada waktu tahun 2018 itu banyak pengaduan misalnya ya, dibedakan antara tahun lalu ya dengan tahun yang saat ini ya, seperti di Surabaya itu bisa menurun sampai 50%. Jadi sangat bagus sekali ya. Bahkan di tahun 2019 akhir itu pengaduan 0. Tetapi untuk perkara banding dan kasasi itu tentu masih tetap ada dan masih banyak. Hal tersebut memang sah-sah saja karena bagaimanapun hakim di dalam memutus sebuah perkara atau menerapkan hukum itu bisa berbeda antara hakim yang satu dan yang lain. Dan di dalam memahami sebuah kasus itu antara orang satu dengan orang lain dalam case tertentu tentunya berbeda. Sehingga kepuasan publik itu yang selalu diusahakan ya tetap saja ada yang tidak puas dan melakukan upaya banding dan kasasi, dan itu biasa. Dan saya kira yang penting tidak melampaui hitungan persentase dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saya kira sangat bagus itu. Baik, ya benar, saya setuju Pak Mujib bahwa hakim itu kan juga sangat dipengaruhi oleh identitas yang beragam, seperti halnya berdasarkan sejarah kehidupan, kemudian ada juga etnisitas ya, tradisi kultural, kemudian apalagi keyakinan agama, pandangan politis, hingga sosiologis yuridis. Nah, itu kan juga mempengaruhi putusan-putusan dari kasus-kasus itu, Pak Mujib. Nah, sejauh ini untuk memberikan kesan atau rasa keadilan bagi masyarakat terkait dengan hukum. Nah, apa yang sudah dilakukan terkait dengan integritas hakim ini? Oke. Kalau itu ya kita akan start dari Perma 8 tahun 2016 ya. Tentang whistleblower ya. Jadi tentang pengaduan dari masyarakat dan bagaimana cara mengatasi ya benturan kepentingan. Ya, itu sebenarnya poinnya itu ada pada benturan kepentingan. Ya.
Jadi kepentingan orang mencari untuk mendapatkan keadilan, ya, dan keinginan dari hakim untuk menyelesaikan sebuah perkara. Tetapi tetap saja orang kalau kenal, ya, itu akan menimbulkan kesan yang kurang baik, ya, terutama bagi lawannya. Ya, untuk itu aturan di dalam praktek, ya, kalau seseorang mempunyai hubungan baik, hubungan teman, ya, itu di dalam menjalankan peradilan, maka dia harus mengundurkan diri. Ya, baik itu karena kebetulan saudaranya, keluarganya, teman baik, misalnya saya sama Ambar, ya, itu teman baik, ya, teman satu padepokan, ya. Itu kalau saya sedang mengadili, walaupun saya di tingkat banding, saya akan mohon membuat surat pengunduran diri kepada ketua pengadilan supaya saya tidak ditunjuk, karena akan berpotensi mempunyai kepentingan, ya. Soalnya takut sampai nelpon aku terus, gitu kan, nggak bisa tidur, diteleponi terus, karena tanya, walaupun alasannya hanya tanya aja bapaknya, hanya sekedar tanya, tetapi bagaimanapun akan mempengaruhi sistem saraf saya di dalam membuat sebuah keputusan, kan gitu. Itu kan makanya diatur di dalam perma itu bagaimana pengaturannya untuk menghindari benturan kepentingan itu, gitu loh. Oke. Berbicara terkait dengan integritas hakim, Pak Mujib, tadi kita sudah bahas terkait dengan integritas. Kemudian integritas itu sendiri kan tadi dikatakan bahwa tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada moralitas, ada akuntabilitas. Nah, bagaimana cara mensinergikan 3 unsur tersebut? Integritas, moralitas, akuntabilitas untuk menuju ke pengawasan perilaku yang optimal. Oke. Ya, terima kasih, ya, karena banyak komponen-komponen yang diciptakan, ya, oleh pengadilan, misalnya Perma 7 tentang kedisiplinan, ada pengawasan Perma 8 dan Perma 9, ya. Itu semuanya diciptakan sebuah tool, ya, untuk sebagai alat yang diciptakan untuk mengawasi perilaku hakim. Bahkan hakim, ya, pengadilan, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk membangun, ya, bagaimana hakim itu yang seharusnya, ya, sehingga ke depan, ya, dan sudah dilaksanakan bahwa di samping, ya, melakukan laporan, ya, laporan dari hakim itu sendiri, ya, ada asesmen, ya, ada pembinaan, baik itu pembinaan yang sifatnya ilmiah, ya, kompetensi, ya, ataupun ada juga pembinaan moralitas. Hal ini dapat diketahui dan saya kira sangat mudah untuk diketahui seorang hakim itu bermoral ataupun tidak. Itu sangat mudah karena perilaku hakim itu termasuk orang yang sistem sosialnya inklusif, ya. Jadi di dalam masyarakat itu kelihatan sangat ilmiah itu kayaknya, kan, seperti itu, sangat mulia katanya. Tapi sehingga kalau di dalam agama itu untuk ke warung saja, ya, itu harus mikir. Makan di warung itu harus mikir, ya. Jangan-jangan di warung nanti ada temanku, ya, enak-enak ke warung, jangan-jangan saya dibayari gratis, ya, yaitu. Nah, hal-hal yang seperti itu selalu ditanamkan, ya, melalui diskusi, melalui pembinaan pimpinan. Maka pembinaan itu harus dilaporkan bahwa sebuah peradilan misalnya telah melakukan pembinaan kepada para hakim dan pada pegawai dan sebagainya yang mendukung kegiatan-kegiatan hakim. Bagaimanapun, ya, hakim itu tidak berdiri sendiri, ya. Ada di situ jurusita, ya, ada di situ, ya. Ada juga bagian administrasi. Mereka sebuah lingkungan, ya, lingkungan sosial yang harus dibangun secara baik. Kalau tidak, maka
hakimnya baik ya, tetapi yang di sekitarnya ini bermain kan sama juga bohong ya kan. Ya. Nah, akhirnya yang jadi kambing abu-abu ya itu kan hakim ya. Oke, paham. Nah, satu lagi nih, Pak Mujib. Dari pengawasan perilaku tadi, seharusnya kan turun pengawasan dari dalam peradilan dan juga di luar pengadilan. Nah, jika dua unsur dari di dalam peradilan dan juga di luar peradilan itu terpenuhi, itu kan mengerucutnya kepada kode etik dan perilaku hakim. Seperti itu ya, Pak Mujib? Iya, betul. Betul. Jadi ketika dua-duanya ya, kalau di pengawasan eksternal ya itu biasa di komisi yudisial ya. Tapi terutama yang integritas yang kompleks itu dari dalam ya. Mulai dari integritas kemampuan di dalam membuat putusan, kemampuan di dalam menjelaskan, membuat pertimbangan hukum, kemampuan menjangkau sebuah putusan itu kepada masa yang akan datang, menjangkau terhadap sebuah keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Itu adalah tanggung jawab Mahkamah Agung dalam hari ini sebagai kawal depan ya. Pengadilan tinggi sebagai pembinaan dan pengawasan, sehingga diharuskan pengadilan tinggi ya melakukan pengawasan ke daerah-daerah. Pengawasan itu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan ya. Karena pembinaan itu dimulai dari survei ya. Survei. Jadi misalnya dibaca putusan hakim itu seperti apa ya. Jadi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang itu putusan ada yang cepat, 1 bulan sudah putus, ada sampai 5 bulan, 6 bulan. Nah, di sini hakim pengawas, di sini hakim tinggi sebagai hakim pengawas itu membaca putusan itu ya. Ini salahnya di mana kalau ada kesalahan, ini panjang, ini mampetnya di mana ya. Itu ini orangnya atau memang perkaranya yang harus panjang ya kan terkadang itu perkara itu mesti panjang, misalnya hartanya banyak sekali dan sebagainya, dan saksinya yang diperiksa banyak sekali, sampai berkasnya aja 1,5 meter ya tingginya ya. Itu kan memerlukan waktu yang panjang, ada yang sangat mudah. Nah, dari putusan hakim itu bisa dibaca keinginan hakim itu apa ya, perilaku hakim itu seperti apa, itu bisa dibaca, terutama integritas kompetensinya yang sangat mudah dibaca, sehingga disitulah tugas hakim tinggi pengawas daerah dan pembinaan itu melakukan pembinaan di sini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang seperti ini lagi, sehingga merugikan pencari keadilan yang saat ini mulai dan bertambah kepercayaan terhadap lembaga yang ada ini. Oke, ya. Ada satu pertanyaan yang baru masuk ini. Saya Doni, mahasiswa hukum. Oke, saya nggak menyebutkan universitasnya. Pertanyaannya ini, oke. Apakah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam putusan hakim? Seperti itu, Pak Mujib. Silakan. Dari Doni. Ya itu cita-cita yang harus diwujudkan. Oke. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ya. Itu harus dapat diwujudkan. Karena apa? Gunanya hakim di pengadilan itu diciptakan untuk itu. Kalau hukum itu kan luas ya. Hukum itu ya aturan, undang-undang, itu hukum. Tetapi ketika sudah masuk di pengadilan, diimplementasikan, maka harus mencakup itu semua. Kalau tidak, berarti gagal hakim di dalam mengimplementasikan keadilan, memberikan keadilan terhadap masyarakat. Gitu. Kemudian pertanyaan, ya oke. Ada pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana kriteria putusan hakim
memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu? Ada kriterianya tidak? Ada, jelas ada. Ya. Yang jelas putusan hakim satu, ya kan, menjawab dari tuntutan penggugat. Ya. Yang jelas penggugat itu merasa dirugikan, maka ya menggugat. Ya. Terus hakim memberikan putusan itu yang adil, meletakkan, ya, tidak harus penggugat atau tergugat yang benar atau yang menang, bukan, tetapi adalah meletakkan posisi sebuah tuntutan. Jadi sebuah barang ini posisinya seperti apa? Itu diletakkan pada posisinya. Misalnya miliknya penggugat, ya harus menang penggugat. Ternyata miliknya penggugat, ya menang penggugat. Nah, tentunya hal itu harus diterapkan dalam sebuah putusan. Nah, putusan itu nanti bisa bermanfaat enggak? Ya bisa bermanfaat kalau bisa dilaksanakan. Ya. Misalnya putusan itu hanya berisi deklaratur hanya pernyataan saja. Itu tentunya enggak bermanfaat. Ya. Hanya iya saya punya barang, tapi mana? Tetapi harus berisi yang bersifat kondemnatur, yaitu bisa dilaksanakan, menghukum tergugat untuk menyerahkan barang. Apabila tidak bisa, maka akan dilelang di muka pengadilan. Nah, disitulah arti daripada implementasi keadilan yang mengandung kemanfaatan. Masih ada satu, yaitu setelah ada putusan itu, ternyata kan tergugat kan biasa. Tergugat masih ingin menguasai, ya. Maka untuk melanjutkan adalah permohonan eksekusi. Ya. Ketika putusan itu jelas, ya, karena hakimnya profesional dari gugatan sampai pemeriksaan dan membuat putusan sangat jelas dan mudah dibaca oleh pimpinan pengadilan, ketua pengadilan sebagai pimpinan di dalam melaksanakan eksekusi, itu tentu akan sangat mudah. Ya, contohnya dulu waktu di Malang itu dalam 9 bulan saya melaksanakan eksekusi sampai 19 kali. Semuanya berhasil. Itu artinya apa? Putusan manfaat. Karena apa? Meletakkan barang miliknya penggugat kepada penggugat. Ya, jadi penggugat itu diberikan barangnya, maka dia bisa menikmati. Ya, jadi kemanfaatnya ada, keadilan sudah ada, lengkap di situ. Ya itulah saya kira yang terpenting intinya itu. Ya, oke, ada kriteria yang sudah disebutkan ya. Dan terkait dengan supremasi hukum ya, adanya integritas hakim itu kan idealnya itu kan menjauhkan hakim dari potensi judicial corruption. Nah, judicial corruption itu kan ya kita tidak menutup mata ya sebagai masyarakat. Ada saatnya kita melihat hakim ini ternyata ultra petitum atau memutuskan di luar yang diminta. Nah, menanggapi hal tersebut, Pak Mujib. Jadi terbiasa ya, memang sering terjadi hakim itu melakukan ultra petita, ya. Jadi melampaui apa yang diminta, ya. Itu sudah sering terjadi. Ada dua faktor yang membuat hakim melakukan ultra petita, yaitu satu, integritasnya dipertanyakan, ya, baik integritas kompetensi ataupun integritas moral. Tapi saya lihat itu yang banyak itu untuk hakim itu yang sering terjadi itu adalah pengaruh dari integritas kompetensi. Karena pada dasarnya sebuah masalah itu adalah cetha welo-welo, jorjone cetha welo-welo. Karena kalau gugatan itu tidak cetha welo-welo, itu mesti jadi masalah, ya. Maka hakim ya untuk model yang sekarang itu pemahaman hakim sudah bergeser ya dari substansi ke qualifying ke substansi, ya. Jadi substansi itu akan diperdalami ketika dalam melakukan pada waktu gugatan, ya. Itu.
Jadi pada waktu orang mengajukan gugatan itu sudah didalami sebelum melakukan jawaban. Nah di sini hak hakim punya wewenang untuk memperjelas itu, sehingga kalau itu tidak dilakukan, memang bisa terjadi ultra petita karena kekaburan di dalam jawaban, diseret terutama oleh kuasa hukum misalnya, ya, yang pinter ya. Ini adik-adik saya kan banyak advokat ya. Ya. Advokat yang pinter-pinter itu diseret ke lembah yang paling gelap gitu, sehingga di situ dari lembah gelap itu semakin sulit dia keluar dari lembah itu, sehingga memutus itu gerabak-gerabak cara Jawanya, ya, cara Jawanya gerabak-gerabak, enggak begitu jelas, sehingga karena semakin jauh maka potensi untuk dapat potensi untuk bisa ultra petita itu besar sekali. Ya. Tapi dengan adanya pembinaan terus yang tidak henti, ya, itu akan menjadi lebih bagus. Dan saya kira pembinaan dari pengadilan tinggi itu tidak henti-hentinya, bahkan setiap 3 bulan, 4 bulan mulai diskusi hukum sampai eksaminasi, ya, istilahnya eksaminasi putusan itu selalu ada, sehingga kemungkinan itu semakin hari akan semakin hilang, dan tentunya kepercayaan publik yang diharapkan itu semakin besar. Ya, karena itu yang paling penting, sehingga kalau publik itu percaya, ya, kita itu enak, nyaman. Betul. Karena apapun putusan kita itu diterima karena percaya. Ya, oke. Nah, Pak Mujib, terkait dengan judicial accountability, jadi kan hakim ini mempunyai kewenangan bebas terkait dengan pertimbangan yang akan dituangkan ke dalam putusan, ya kan? Nah, khusus di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, ada nggak kesulitan atau hambatan gitu yang dialami selama di sana? Halo? Pak Mujib? Oke, halo, sudah bergabung? Ya, sudah bisa mendengar saya? Oke, saya ulangi. Baik. Nah, Pak Mujib, ini saya tadi bertanya bahwa terkait dengan judicial accountability atau kebebasan hakim yang akan menuangkan pendapatnya di dalam putusan yang akan dibuat. Nah, kalau di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sendiri, adakah hambatan atau lebih mudahkah untuk menerapkan integritas hakim di sana? Sebenarnya kalau berbicara masalah mudah atau tidak mudah, itu relatif ya, karena dipengaruhi oleh SDM ya. Ya. Perlu diketahui di luar Jawa kebanyakan itu pengadilannya adalah baru kelas 2. Ya. Kelas 2. Okay. Dan hakim-hakimnya itu pemula, baru kemarin diangkat sebagai hakim. Ya. Tentunya tidak seperti yang di pengadilan di Malang, di Surabaya, di Jakarta, ya. Itu semuanya 1A, hakimnya sudah senior, sudah didengkot semua. Ya. Tentunya untuk kebebasan hakim, ya, itu pada dasarnya sama, semuanya itu kebebasan hakim untuk membuat atau memberikan keadilan itu sama, tidak ada dibatas-batasi oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, karena mereka itu adalah memutuskan berdasarkan demi Tuhan yang Maha Kuasa, kan? Jadi jadi irah-irahnya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam memutus perkara, baik di hakim di kelas 2, hakim tinggi dan hakim agung itu sama kebebasannya. Hanya implementasi kebebasan itu yang beda, karena hal tersebut dipengaruhi ya oleh senioritas, ya, pengalaman dalam bersidang, ya. Di samping banyak hal, ya, di dalam membuat putusan, di dalam
mengimplementasikan peraturan perundang-undangan itu yang hakim yang 0 tahun ya, baru 1 tahun hakim. Jangan disandingkan dengan hakim yang sudah 20 tahun. Mereka dengan tidur saja ditanya tentang pasal langsung menguap kan itu pasalnya. Tetapi hakim yang baru 1 tahun itu ditanya tentang pasal, implementasi dan sebagainya, buka buku dulu ya, menurut profesor ini, menurut profesor itu, ya itu terlalu banyak. Belum itu baru mengucapkan, belum memahaminya, itu baru membaca, belum pengertiannya itu benar apa enggak kan itu. Ya, itu kan ada penafsiran dan sebagainya, ada ada implementasi, ya, ada banyak hal termasuk kualifikasi itu seperti apa itu kalau hakim baru sudah tahu tapi implementasinya itu seperti apa itu kadang itu nggak jelas gitu. Berarti juga berpengaruh terkait dengan integritas kompetensinya ya seperti itu ya. Yang 0 tahun jangan disandingkan dengan hakim yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu, yang bahasa Jawa itu ngelontok gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan. Anonim. Bagaimana terkait dengan kemandirian perilaku hakim dalam kekuasaan yudisial? Jadi saya tadi sudah jelas sekali ya, bahwa hakim di pengadilan itu mandiri. Karena apa? Perlu diketahui, perkara masuk di pengadilan, didaftar di kepaniteraan, di PTSP, ya. Masuk di situ didaftar. Setelah itu berjalan ke ketua pimpinan pengadilan. Tugas ketua itu hanya membagi perkara, ya. Jadi sama sekali tidak ada pesanan seperti kalau departemen memberikan sebuah tugas itu ada nota bahwa ini nanti harus seperti ini. Tetapi di pengadilan ketika melakukan PMH, membuat PMH itu menetapkan hakim A, hakim B, hanya itu. Setelah itu terserah hakim mau disidang kapan, mau diputus apa dan diputus bagaimana, itu tidak ada masalah. Karena yang bertanggung jawab dia kepada Allah, bukan kepada ketua pengadilan. Ya, makanya ketika memutus dia katakan, aku bersumpah ya Allah bahwa aku mutus benar, gitu kan? Ya, aku sumpah demi Engkau ya Allah, aku putus ini benar, bukan karena nafsuku, ya, tapi karena ilmuku dan perasaanku dan jiwaku yang telah memenuhi lembaga peradilan ini, sehingga aku putuskan dengan sebenar-benarnya. Jadi itulah, maka saya katakan bahwa paling bagus itu memang jadi hakim ya, karena dia itu bisa menghukumi dengan bebas, dia bekerja dengan bebas tanpa ada intervensi. Bahkan siapa yang intervensi kalau kedapatan, wah itu sanksinya berat, ya, karena dia telah mempengaruhi ya hakim di dalam memutus sebuah perkara, itu sanksinya berat, gitu. Karena dia melakukan tindakan yang sangat dan amat tercela. Pak Mujib, ya. Selaku hakim, ya, di tahun 2019 itu saya masih ingat marak sekali kasus penangkapan kasus suap hakim. Ya. Itu menurut Pak Mujib bagaimana? Kok bisa gitu ya seorang punggawa hukum gitu bisa terjerat kasus suap? Ya, itu. Untuk menanggapi kasus suap itu saya tidak punya bidang itu, tetapi ya bagaimanapun ya, paling kita katakan bahwa memang nafsu manusia itu tetap ada ya. Tapi hal itu ya sangat tercela dan kita mengutuk. Dan saya kira ya itu hakimnya itu terlalu bodoh ya. Kan sudah dapat dilihat dari HP kita. Kalau HP kita itu digandakan oleh para pengawas pengadilan. HP kita itu digandakan oleh pengawas pengadilan. Jadi kalau kita chat sama sampean itu bisa di-copy di sana ya. Bisa di-copy apa bunyinya ya. Sehingga kalau dia selingkuh
dengan penggugat atau tergugat, tentunya sangat mudah dibaca. Apalagi ada KPK, sama KPK minta bantuan KPK dan sebagainya, sudah sangat gampang. Sehingga kalau ada yang tertangkap dan sebagainya, itu tetap oknum. Dan saya yakin itu sebagian kecil karena stakeholder tidak mau lembaga peradilan itu dicoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ketika ada seperti itu segera diselesaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Memang seharusnya seperti itu. Sehingga marwah pengadilan itu betul-betul dihuni oleh orang-orang yang seharusnya ada di situ, gitu loh. Bicara tentang marwah pengadilan yang agung. Ya. Tapi ternyata secara empiris masyarakat masih belum percaya gitu. Apakah masih ada hukum yang adil di dunia ini atau hanya sebatas retorika atau dialog saja seperti itu yang terjadi, Pak Mujib? Ya. Saya kira pengalaman saya ya untuk menerapkan sebuah keadilan itu tidak sulit. Ya. Yang penting satu ya, kita punya kemampuan. Ya, dalam ini integritas, kita punya moral, kita mengerti ya, saya adalah bagian dari Anda, ya kan? Saya hidup bersama Anda, ya kan? Ketika saya tidak melakukan apa yang seharusnya, ya, tentu Anda akan suatu saat akan membunuh saya. Walaupun Anda menang, tetapi dengan kecurangan saya, tentu suatu saat Anda akan mencibir saya, itu pasti, ya. Nah, di situ. Sehingga saya yakin di Indonesia, ya, di dunia ini, di Indonesia masih keadilan, dan saya yakin pengadilan sudah melakukan itu. Hanya, ya kan, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan, yang dengan nafsunya ingin ingin ya menangguk ya, mencari kekayaan di situ, ya, dan sebagainya, yang tidak puas dengan apa yang diberikan oleh negara, yang saya kira sudah sangat baik kesejahteraan, tapi masih ada yang kurang. Karena apa? Itu nafsu manusia, itu pasti ada sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, ya tentu, dan selanjutnya akan ada, yaitu oknum itu pasti ada, seperti sampai ada andeng-andengnya itu, yaitu membuat orang itu manis, cantik, terima kasih. Bisa tersenyum, itu karena ada giginya, ya kan? Siap. Oke, menarik sekali dari keadilan sampai ini ya ke andeng-andeng ya Pak Mujib ya. Iya, sampai andeng-andeng itu. Anggaplah itu yang nakal-nakal itu andeng-andengnya pengadilan. Oke, baik. Seperti yang kita tahu, Pak Mujib. bicara tentang keadilan. Satu orang dengan orang lain itu kan rasa atau indikator keadilannya itu kan berbeda, different. Nah, selaku hakim, ya, apakah pada saat memutus gitu feeling atau perasaannya itu ngefek gitu loh, main dalam arti, aduh ada rasa condong atau kasihan atau bagaimana dari ini untuk menerbitkan sebuah putusan? Oke, perasaan seperti itu harus dibangun. Jadi mulai dari waktu pertama jadi hakim, waktu pertama memutus perkara, orang harus bisa membangun pada dirinya. Ya. Sebentar, saya mikir. Oke, silakan. Ini diskusinya panas ini. Pelan-pelan. Ya, jadi memutus perkara itu feeling itu dibangun. Awal dari kita menjadi hakim, ya, bertahun dan tambah lama tambah senior itu dibangun. Ketika bangunan itu bukan feeling itu bagus sesuai dengan keadilan yang selalu ditanamkan dalam jiwa kita, suatu saat feeling kita akan mengatakan feeling yang adil itu seperti ini. Tentunya keadilan itu tidak bisa berdiri sendiri, ya.
keadilan itu bisa harus dipengaruhi satu ya oleh aturan hukum, oleh hati nurani dan moralitas. Kalau tiga-tiga itu berjalan seiring, ya, maka feeling untuk menciptakan sebuah keadilan itu dipengaruhi ya oleh keadilan itu sendiri, ya. Bukan dipengaruhi oleh faktor X1, X2, X3, mulai dari teman, sahabat, saudara, dan bahkan uang. Itu saya kira sulit untuk bisa masuk. Tetapi kalau sudah awal, pikirannya sudah kotor, ya, mempunyai pikiran yang lain dari apa yang diinginkan oleh keadilan itu sendiri, maka ya itu wassalam. Gitu. Benar. Ketika saya berjumpa dengan teman, sahabat, dan saya berpindah dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, itu saya yakin deh teman-teman hakim itu dalam menerapkan hukum itu sangat baik. Ya. Kalau dari kacamata saya selaku masyarakat awam ya, apakah sering terpengaruh terkait dengan misalnya individu kan berbeda ya Pak Mujib. Dalam arti ada orang yang aduh kok mesakno, kok kasihan seperti itu. Ada yang ya sudah saya sesuai dengan undang-undang seperti ini, atau dengan kata lain hakim sebagai corong undang-undang. Nah, persentase untuk terpengaruh oleh diri sendiri itu loh Pak Mujib. Apakah pernah ada perang batin? Ya memang hal tersebut ada, tetapi ingat bahwa bangunan kita adalah keadilan dan rasa, ya itu feeling yang terbangun, sehingga ya ketika kita mengadili sebuah perkara, ya kita akan sangat tahu, ya pasti terpengaruh itu pasti, tetapi arah pengaruhnya itu minus positif apa negatif, misalkan dulu ya untuk bercerai ya, kan saya di pengadilan sering menghadapi perkara perceraian. Memang anaknya dua, yang satu dituntut, yang satu digendong, ya, yang satu jalan sendiri dalam keadaan menyedihkan. Dia bertanya kepada saya pada waktu itu, waktu saya sedang mau berjalan di di lobi, ada orang datang, saya tanya, Ibu ada apa? Ya jawab, Bapak katanya saya kemarin saya sudah dicerai oleh suami saya. Iya Ibu, setelah saya cari perkaranya, oh iya sudah saya kasih tahu. Oh iya Ibu, terus masalahnya apa Ibu? Hari ini Bapak, saya belum makan, anak-anak saya belum makan. Ya. Saya harus tinggal di mana? Ya, itu dulu. Ya. Sehingga kita setelah hal itu kami terpengaruh. Ya. Bagaimana tidak terjadi hal yang seperti itu? Maka putusan kami setelah itu memutuskan setiap putusan perceraian yang diajukan oleh suami pasti kita berikan nafkah iddah, mut'ah, dan jaminan terhadap anak-anaknya. Dan itu harus dibayar saat itu. Ya. Bahkan kalau istrinya tidak hadir, itu kami simpan di pengadilan. Jagani, ya, orang Jawa jagani. Kalau istrinya datang, saya harus tinggal di mana? Oh ini uangmu, kamu bisa kos selama 6 bulan misalnya. Kamu bisa makan 6 bulan dengan uang ini. Untuk mempersiapkan kamu harus bekerja dan mencari nafkah dan sebagainya. Beda dengan zaman dulu, ya. Ini sudah tahun sehingga ya pada zaman dulu keadaannya menurut saya itu menyedihkan. Maka setelah kejadian-kejadian seperti itu, Mahkamah Agung memberikan kewajiban. Jadi aturan kesepakatan kamar, Mahkamah Agung memberikan kewajiban perintah kepada hakim pengadilan, seluruh lingkungan pengadilan, apabila terjadi perceraian, ya itu supaya nafkah iddah, mut'ah, jaminan terhadap keluarga itu dibayarkan sesaat setelah terjadinya perceraian. Jadi ketika talak, maka saya itu harus memberikan uang. Nah, disitulah maka
saya katakan bahwa memang dipengaruhi, emosi dipengaruhi, tapi pengaruh kemana? Ternyata pengaruh itu kepada pengaruh positif. Ya. Itu penting nah, untuk membangun mindset keadilan, mindset pengaruh itu seperti apa? Ya, pengaruh positif diambil untuk bisa menerapkan sebuah hukum untuk keadilan. Oke, tanggung jawabnya sangat berat sekali ya, Pak Mujib ya. Tidak hanya bertanggung jawab kepada yang bersangkutan saja, tetapi ada tanggung jawab secara moral dan spiritual kalau saya bilang ya seperti itu. Nah, semakin malam ada 5 pertanyaan, tetapi kita sudah mepet ini. Saya ambil 2 pertanyaan saja. Saya mohon maaf. Saya ambil ini menarik tentang poligami nih Pak Mujib. Ada dari Bapak Andri dari Kepanjen ini menanyakan, pernah tidak Pak Mujib untuk memutus permohonan poligami, tetapi sang istri masih belum masih belum optimal dalam memberikan izin? Pertanyaan pertama, silakan Pak Mujib. Oke, terima kasih. Kebanyakan poligami yang diajukan ke pengadilan itu yang banyak itu mereka sudah setuju. Penggugat terkadang malah mereka secara ekonomi secara ekonominya kalau pandangan kita sepintas itu tidak pantas untuk poligami, tetapi mereka bersama-sama ke pengadilan ya untuk mengajukan. Jadi bertiga, suami, istri dan calon istrinya, dan mereka happy bergandeng tangan untuk bersama dan sebagainya. Karena apa? Motivasi mereka kan beda-beda dalam berpoligami. Ada orang itu membutuhkan perbaikan ekonomi, ada membutuhkan status, banyak yang kita tidak tahu dari individu-individu. Itu kan case. Jadi tidak sama dengan pemikiran kita secara umumnya kan. Poligami itu harus seperti ini, harus kaya, harus seperti ini, harus disetujui dan sebagainya. Itu mindset yang kita bangun. Padahal mereka nggak begitu juga. Mereka itu santai, bahkan ke pasar sudah sama-sama. Saya kira nggak ada masalah. Itu mindset. Kebanyakan yang datang ke pengadilan itu sudah umum itu mereka sama-sama karena dia juga nggak mau kesulitan. Iya, oke. Baik. Yang jelas Pak, jawabannya adalah sebagian besar yang mengajukan poligami ke pengadilan adalah bersama dengan istri tuanya. Iya. Oke. Ya, pertanyaan terakhir dari siapa nih? Oke, sebentar saya reload dulu. Dari Mbak Rina di Sulfat. Mau bertanya kepada narasumber, sejauh ini pengalaman menjadi hakim, apa kasus yang paling susah untuk diputus? Yang paling dilematis ya. Mohon izin. Pak Mujib, saya tidak bisa mendengar suaranya. Ya, oke, sudah jelas. Saya kira pertama itu sama ya, kita memutuskan, tetapi kebanyakan yang paling sulit ya untuk kita yang dalam melakukan persidangan itu di awal persidangan itu yang paling sulit ya. Karena di situ itu akan ada yang membuat gugatan itu enggak jelas, jadi kita cuma bisa bersatu, itu akan memakan waktu yang lama dan terkadang kita sendiri tidak tahu atau tidak menguasai sifat kriteria objek yang mereka gugat itu, terkadang itu tidak menguasai sehingga akan kesulitan ya. Kalau perkara-perkara yang lain misalnya tentang ekonomi syariah, perjanjian jual beli di bank syariah itu kan startnya dari perjanjian, itu sangat mudah karena dilihat perjanjiannya kan, perjanjian ini membuatnya benar apa enggak, kan berprestasi apa enggak, kan itu aja melanggar
hukum, ada potensi pelanggaran hukum apa tidak, kan itu saja. Jadi sudah sangat jelas karena tertuang di dalam sebuah perjanjian. Itu kalau di perkara perbankan itu selalu startnya dari perjanjian. Itu lebih mudah dari perkara yang diajukan oleh orang desa, orang bukan advokat ya, yang mengajukan. Terkadang juga advokat juga itu membuat itu enggak lengkap atau memang sengaja dibuat tidak lengkap, saya tidak tahu. Supaya hakimnya supaya agak keringatan sedikit di dalam menggali fakta itu yang susah, karena kalau fakta itu nanti tidak jelas atau kurang jelas, maka kesulitan di dalam menerapkan hukumnya ya itu. Oke, terima kasih, lengkap sekali informasinya, sangat bermanfaat. Tapi yang jelas bagi Sobat Paku Unira Malang dan juga bagi sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia, bahwa tugas hakim pada umumnya adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim itu adalah sebuah putusan yang tidak memihak ya, Pak Mujib ya, tidak memihak terhadap salah satu pihak, dan juga hakim ini harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum itu sendiri. Oke, terkait dengan integritas terakhir, Pak Mujib, ada pesan atau pandangan Pak Mujib terhadap integritas hakim ini? Alhamdulillah, untuk integritas hakim semakin hari semakin bagus, di samping memang sudah tercantum cita-cita Mahkamah Agung dalam doktrin itu sendiri, dan tentunya akan beranjak dari satu dekade ke dekade yang lain, yang di situ akan terbangun integritas moral, integritas kepribadian, dan integritas dari kompetensi itu sendiri, sehingga diharapkan nanti pada titik tertentu yang telah diharapkan, badan peradilan ini menjadikan peradilan yang agung. Oke. Terima kasih informasinya di malam hari ini dan sudah berkenan meluangkan waktu Pak Mujib. Saya doakan sehat selalu, sukses, dan segera kembali ke Malang. Baik, Sobat Paku Unira dan juga sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia, 1 jam sudah kita berada di Jamuan Ratu Adil, dan Pak Mujib, kita insya Allah berdiskusi lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Insya Allah, jangan kapok kalau saya undang. Ya, terima kasih. Merasa terpanjang sekali bisa bergabung dengan Unira, yang tentunya universitas yang sangat hebat, ya, namanya saja Raden Rahmat. Wah, gitu. Amin. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan menjadikan universitas yang besar. Oke, bisa memajukan Indonesia juga ya, Pak Mujib. Baik, kita akan jumpa lagi minggu depan, masih tetap di Jamuan Ratu Adil dengan tema dan isu strategis yang berbeda yang patut kita perbincangkan, dan juga saya tunggu peran aktif dari sahabat pembelajar Kampus Desa dan juga Sobat Paku Unira Malang. Akhir kata, saya Dewi Ambarwati pamit mundur. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Mujib.